Tidak habis-habisnya orang yang membuli ataupun mengatakan sesuatu dengan Kang Didi ini dari orang-orang yang tidak menyukainya. Banyak dari orang-orang yang tidak menyukainya itu yang misalnya mungkin dia punya bisnis itu bisa terhalangi karena Kang Didi sudah tidak memberikan akses lagi karena melanggar aturan perda begitu ya. Selama ini mungkin yang mengalami keenakan begitu saja walaupun melanggar peraturan ataupun undang-undang pemerintahan di daerah itu tetap jalan sesuka hatinya. Pada saat Kang Didi ini belum menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Akan tetapi saat ini ketika Kang Didi ini sudah menjabat sebagai gubernur, semua usaha apapun yang berhubungan dengan daerah yang dipimpinnya itu tidak boleh lagi sembarangan melakukan usaha ataupun perbuatan apa saja yang dilakukan di daerah itu tanpa mengikuti aturan dan permainan yang ada di pemerintahan yang dipimpin oleh Kang Didi ini. Jadi banyak orang yang keberatan, yang sakit hati, yang iri, yang dengki, pokoknya macam-macam lah. Makanya Kang Didi ini kasihan juga sih. Kang Didi ini macam-macam saja yang menuduh dia ataupun menyebut dia sebagai dari dulu itu awalnya gubernur konten, baru disebut lagi gubernur Bapak Aing, baru disebut lagi gubernur pencitraan, ada lagi yang sebut gubernur Mulyono Jilid 2, ada lagi yang sebut gubernur Lembeh Turah, dan yang paling menohok dan menyakitkan sekali itu, dan kita tidak tahu apa dasarnya dia mengatakan bahwasanya Kang Didi itu adalah gubernur tolol katanya. Itu yang sangat menyakitkan, itu tolol itu. Tolol itu sudah nggak tahu apa-apa loh. Artinya tolol itu udah sama setara dengan dungu ya. Itu istilah Kang apa namanya? Rocky Gerung mengatakan itu dungu itu, otak dungu itu sama dengan tolol itu. Jadi bahasa tolol ini, gubernur tolol ini artinya ini ya sudah tak ada guna dia memimpin di daerah itu kalau tolol begitu. Cuman ini kita paham lah kenapa dia bilang tolol. Karena dia mungkin apa namanya? Karena kesakitan hatinya gitu. Dia sakit hati melihat daripada Kang Didi ini tadi karena sudah tidak ada lagi peluang bagi dia di daerah itu, sudah tidak ada lagi peluang bisnis dia yang selama ini mungkin boleh dikatakan ilegal ya. Selama ini bisnis dia itu masih bisa warawiri ke sana kemari gitu, dia mengeruk misalnya daripada penghasilan-penghasilan yang ada di daerah itu tanpa misalnya melalui daripada peraturan undang-undang yang resmi yang sah gitu. Mereka mungkin menghasilkan banyak pundi-pundi selama ini, tapi saat ini mereka ini udah di stop gitu, total dihentikan begitu. Jadi bisa bisa kita tahu bahwa mereka ini mengatakan kenapa sampai gubernur Kang Didi ini dikatakan daripada gubernur konten pencitraan lah, Mulyono Jilid 2 lah, Lembah Tura apa tolol lah, sampai terakhir tolol gitu. Karena sudah terbakarnya jiwa dan pikiran mereka ini saking sakit hatinya gitu ya. Sakit hatinya mereka ini sudah nggak tertahan lagi karena sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka karena sudah dihentikan semua aktivitas bisnisnya yang semena-mena selama ini yang tanpa ada pertanggungjawaban ke pemerintah begitu. Itulah makanya sebenarnya kasihan dia Kang Didi ini. Tapi kita paham lah kenapa harus orang-orang mengatakan itu, karena mereka sakit hati, iri hati, dengki. Siapa bilang itu Kang Didi dungu apa tolol? Justru dia itu di atas rata-rata lah. Kepintaran dia di atas rata-rata gubernur yang ada di seluruh Indonesia, di atas rata-rata. Artinya gubernur Indonesia ini, di seluruh Indonesia ini rata-rata ada yang nilai 7 sampai 7,5. Kalau Kang Didi ini sudah 8,8 gitu. Itulah nilainya. 8,8 hampir mencapai 9. Jadi itulah kita paham lah. Kalau memang ada yang mengatakan ini itu Kang Didi itu Kang Didinya gubernur ini, Kang Didinya gubernur itu, macam-macam disebut saja, ya itu karena barisan sakit hati aja. Barisan sakit hati yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa di daerah yang dikuasai ataupun dipimpin Kang Didi, yang tidak sesuai dan tidak ikut dengan aturan peraturan perda yang dipimpinnya Kang Didi di daerah itu. Itu makanya mereka banyak yang sakit hati. Mendapat hentakan, pasti trauma dan bengkak, sehingga nanti saya mohon maaf salamannya tidak bisa langsung diulurkan, apalagi jumlah ribuan di kota Bekasi, karena saya harus rehat dulu tangannya selama sebulan biar sembuh lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya. Dari mulai gubernur konten, gubernur Lembeh Tura, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak.
membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi saya, seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.